Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, bersabdalah Yesus, "Datanglah kepadaku, kalian semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, sebab aku ini lemah lembut dan rendah hati. Maka hatimu akan mendapat ketenangan, sebab enaklah kuk yang kupasang dan ringanlah bebanku." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, apa yang tidak membuat khawatir kita saat ini? Harga bahan pokok menggila, jalanan semakin macet, pekerjaan juga semakin sulit. Kejahatan, jangan ditanya, membuat was-was kita yang meninggalkan rumah. Masih ditambah lagi urusan domestik rumah tangga, entah itu relasi dengan pasangan, dengan anak, dengan mertua, dengan ipar, dan sahabat kenalan. Siapa yang tidak akan mengalami stres jika demikian? Saat menghadapi kenyataan di luar perencanaan dan target, kita bisa dilanda stres. Di sebuah harian pernah dimuat sebuah hasil penelitian dari salah satu universitas yang menyatakan bahwa 2 dari 3 orang menderita gejala stres ringan sampai berat, termasuk insomnia. Tidak salah kalau penghuni rumah sakit jiwa makin meningkat, karena para korban stres sudah sampai pada tingkat membahayakan orang lain. Di sekeliling kita bisa ditemui ada yang stres kepikiran tidak kunjung dikaruniai anak. Tapi ada pula yang stres dengan permasalahan anak yang semata wayang. Ada juga yang stres karena beban pekerjaan menumpuk. Tapi di sisi lain ada yang stres karena tidak punya pekerjaan alias jobless. Ada lagi yang pusing masih menjomblo. Tapi ada yang stres bahkan menyesal menikah dengan pasangannya. Kita mengeluh bahwa hidup seperti mengarungi lautan tidak bertepi karena yang diharapkan tidak kunjung datang. Saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini mengajak kita, terutama yang sedang menghadapi berbagai tekanan, untuk berani melihat sisi lain yang belum kita lihat. Yesus mengajak kita untuk menyadari bahwa dalam penderitaan pun Allah tidak pernah meninggalkan kita. Pasti ada jalan terbuka bila kita bertahan dan tetap mengandalkan Dia. Dalam diri Yesus, Allah membagikan kesedihan dan kesepian kita dan menguatkan kita dalam penantian. Ia memberikan kelegaan bagi siapapun yang datang kepadanya, yang letih lesu dan berbeban berat. Dalam kedekatan dengannya yang mesra, melalui doa dan sakramen-sakramen, terutama Ekaristi, beban kita menjadi ringan kendati bukan dihilangkan. Yesus menegaskan bahwa beban itu tetap ada, namun akan menjadi ringan karena Dia. Kita perlu senantiasa belajar untuk menjadi lemah lembut dan rendah hati dalam penantian, dalam penderitaan. Saking stresnya dan tak berdayanya kita, mungkin pernah terlontar pertanyaan ini, "Tuhan, ada di manakah Engkau saat saya menderita?" Tuhan pun sebenarnya menjawab, "Aku ada bersamamu, anakku." Ya, karena Dialah Kristus Sang Emmanuel. Atau kita pernah mengeluh dan bertanya, "Why me, Lord?" Maka bila kita cepat menyadari kehadirannya,
kita tidak akan larut dan menjadi korban stres berkepanjangan dan berakhir di rumah sakit jiwa, kan? Saudara-saudari yang terkasih, masalah kita mungkin belum selesai, tapi bersamanya kita diberikan kemampuan untuk mengelola stres. Seperti gambar mind map-nya Tony Buzan, yakni suatu metode untuk memaksimalkan potensi pikiran manusia dengan menggunakan otak kanan dan otak kirinya secara simultan. Metode ini diperkenalkan oleh Tony Buzan pada tahun 1974, seorang ahli pengembangan potensi manusia dari Inggris. Dengan demikian, banyak hal bisa dilakukan saat mengalami stres, seperti menjaga keseimbangan nutrisi, memelihara mindset dan tubuh, serta cara berinteraksi. Ambil tindakan positif, tapi juga berhati-hati. Jauhilah tindakan yang justru merugikan kita. Yang jelas, memiliki hati yang gembira adalah obat. Kalau kita patah semangat, hancurlah kita. Amsal bab 17 ayat 22. Jadi yang penting jangan kita lupa bahwa Dia ada bersama kita. Dia pun telah menghampiri kita dalam rupa hosti, Emmanuel, sumber kekuatan kita. Ekaristilah sumber penyembuhan dan penghiburan bagi kita. Saudara-saudari yang terkasih, kita punya pilihan untuk hidup menurut keinginan kita, seperti sapi tanpa kuk, bila seenaknya kerja atau malah tidak kerja sama sekali kecuali mencari rumput untuk makanan. Kita bisa pusing sendiri kalau semua dipikir dan dihadapi tanpa arahan dan bimbingan. Pertanyaannya, kita mau mengandalkan siapa? Diri sendiri, orang lain, pangkat, harta kekayaan, atau kekuasaan? Yesus menawarkan dirinya sebagai pegangan hidup bagi kita. Jika kita total menyerahkan diri kita kepada Yesus sebagai juru selamat kita, maka hidup kita akan diarahkannya agar rapi dan teratur sesuai dengan rencana kehendak-Nya. Yesuslah gembala kita, untuk itu tentu harus dipasang kuk sebagai pegangan yang mengikat kita dengan Dia agar bisa seirama dalam menapaki jalan kehidupan. Dengan demikian, walaupun kuk yang dipasang terlihat besar dan berat, tapi dengan belajar menjadi rendah hati dan belajar memiliki hati yang lembut seperti Yesus, Sang Gembala Agung, kita akan mensyukuri bahwa damai sejahtera tetap tinggal di dalam hati kita. Masalah tentu ada di dalam kehidupan, tetapi kita tidak sendiri. Kita diberikan pegangan atau kuk seperti seluruh ajaran yang ditinggalkan dan tradisi sakramen-sakramen yang menjadi sandaran kita dalam menapaki hidup. Allah Tritunggal memang Allah yang hidup, yang mendampingi kita dalam suka dan duka menapaki kehidupan ini. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Kuasa, ketika manusia menderita, Engkaulah yang menyampaikan sabda pembebasan serta pengharapan melalui Yesus Kristus Putra-Mu. Semoga kami dapat mengalami dan menikmati pemeliharaanmu yang besar dalam segala usaha kami. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, satu Allah sepanjang segala masa. Tuhan memberkati kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.